Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tema selama rangkaian bulan Prapaskah dan juga Paskah itu ya, brokenness, yaitu kerapuhan atau kehancuran. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah the brokenness of the tiredness. Keretakan karena kelelahan dan ditambahin karena meninggalkan Sabat. Kelelahan karena kehancuran karena kelelahan. Mari kita sama-sama buka dari Markus 2 ayatnya yang ke-27 sampai pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ada dua perikop. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang ada di handphone atau Alkitab fisik kita. Markus 2 ayat yang ke-27 ayat yang ke-23 harusnya ayat 23 sampai pasal yang ketiga ayat kelima, dua perikop. Jadi ya saya rindu untuk membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Markus 2 ayat 23 sampai Markus 3 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya mulai memetik bulir gandum. Lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertainya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana Daud pada waktu Abiatar menjadi imam besar, masuk ke dalam rumah Allah lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada orang-orang yang bersamanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Markus 3, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang tangannya mati sebelah. Mereka mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menuntut dia. Kata Yesus kepada orang yang tangannya mati sebelah itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuhnya?" Namun mereka diam saja. Dengan marah ia memandang orang-orang di sekelilingnya karena sangat berduka atas kekerasan hati mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkannya dan pulihlah tangannya itu. Sedemikian jauh baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca tetapi dan merenungkan, tetapi juga bagaimana menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari kita tentu pasti berjumpa dengan barang ini. Betul Bapak Ibu Saudara, lampu lalu lintas. Setiap hari kita berkendara, setiap hari kita ke kota-kota, apalagi di Bandung gitu ya. Kan di Bandung itu katanya salah satu kota termacet di Indonesia. Apalagi Jalan Kopo ya. Jalan yang penuh dengan kematian gitu ya. Saya pernah satu waktu jam 5 sore, jadi waktu itu kan pacar saya datang ke sini, jam 6 itu saya sudah berangkat gitu ya, dari TKI, dan kami harus ambil dulu tas di tempat dia menginap. Nah ketika pulang ke Jalan Kopo jam 6 itu tepat sebelum buka puasa, ternyata jalur Kopo jadi satu arah Bapak Ibu sekalian. Semerautnya, saya deg-degan, ini cukup nggak ya waktu saya untuk sampai ke tempat travel gitu ya. Nah ini kan lampu lalu lintas itu kita butuhkan supaya semuanya teratur gitu ya di perjalanan, siapa yang duluan, siapa yang menunggu dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang selalu kita temui di kehidupan kita, bukan? Nah saya mau ngetes Bapak Ibu sekalian makna daripada lampu lalu lintas. Bapak Ibu sekalian, lampu warna hijau artinya apa? Silahkan jalan. Betul sekali. Bagus, berarti lulus tes SIM kali ya. Biasanya tertulisnya gini, kalau kuning Bapak Ibu sekalian artinya hati-hati. Itu yang ketulis di waktu ujian. Tapi pada kenyataannya tancap gas sebelum
merah. Waktu kuning tancap terus, itu wah masih ada kesempatan, langsung tiba-tiba berubah serasa Valentino Rossi gitu kan. Wah terus digerung gitu ya motornya. Seringkali kita kan gitu, hati-hati, padahal kenyataannya tancap gas sebelum merah. Kalau merah artinya berhenti, katanya gitu. Tapi seringkali di Jalan Soekarno-Hatta yang katanya lampu merahnya bisa bikin Indomie dulu, kita melakukan apa? Tancap gas kalau tidak ada polisi. Ya Bapak sekalian, seringkali kan kita juga tahu gitu sebenarnya merah, kuning, hijau itu artinya apa? Hijau silakan jalan, kuning itu hati-hati, sebentar lagi mau hijau, sebentar lagi mau merah. Dan merah itu berhenti. Kita tahu Bapak Yesus sekalian, apa arti dari setiap warna itu bukan? Tapi bukankah kita seringkali tidak mau melakukannya? Karena mungkin buru-buru, atau mungkin kita sedang di dalam kejar-kejaran sama waktu, sehingga seringkali kalau kita melihat gitu ya, orang-orang Indonesia itu, ya kebanyakan orang gitu ya, manusia itu seringkali salah memahami hukum. Kita seringkali bercanda gitu ya, ketika pengumuman dikeluarkan, ini ada hukum yang baru, seringkali, oh itu mah hukum itu untuk dilanggar. Itu juga saya lakukan waktu SMP SMA gitu, punya semangat itu gitu ya. Tapi sekalian, sering kali bukannya kita salah memahami hukum. Seringkali ketika kita melihat hukum itu ada suatu hal yang menjadi sebuah kekangan bagi kita. Sebuah batas-batas kehidupan kita sehingga kita tuh sulit sekali bergerak. Kita seringkali memahami hukum atau peraturan itu seperti itu. Saya juga seringkali waktu saya SMA ingat sekali, kenapa sekolah itu harus pagi-pagi? Jam 6.45, kenapa nggak jam 9 aja gitu ya. Walaupun akhirnya saya waktu SMA sekolah tetap jam 9 ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nggak boleh Bapak Ibu, taruh jam 6.45. Peraturan itu ada, seringkali kita akhirnya nggak mau mengikuti peraturan itu karena menganggap hukum atau peraturan itu sebuah kekangan. Padahal kalau kita melihat baik-baik, hukum itu bukan menjadi kekangan, bukan menjadi sesuatu yang berat, memberatkan kehidupan kita atau membatasi kehidupan kita. Padahal kalau kita lihat baik-baik, kita renungkan, hukum itu ada untuk kebaikan kita, bukan? Kalau misalkan tidak ada hukum, contohnya tadi lampu merah tentang lampu lalu lintas. Seberapa banyak bisa kita temuin di koran-koran gitu ya, kecelakaan demi kecelakaan. Ada ketidakteraturan di mana-mana, semua akhirnya jadi chaos, jadi berantakan, bukan? Padahal kalau kita mengikuti kebaikan, mengikuti hukum, memahami hukum sebagai suatu kebaikan bagi kita, itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyiksa atau mengekang kita, bukan? Tetapi untuk melindungi kita, menuntun kita, dan menolong kita supaya hidup dengan benar. Supaya kehidupan kita dapat tertata dengan rapi, dapat teratur dan hidup kita bisa berjalan dengan baik. Makanya kita harus melihat dengan baik dan memahami hukum itu sebagai suatu kebaikan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, manusia itu seringkali mengulang kesalahannya, bukan? Kekeliruan yang tadi kita renungkan bersama bagaimana manusia itu salah memahami hukum, itu sebagai kekangan sebenarnya bisa kita lihat dari ayat yang tadi kita baca. Dari Markus 2 ayat yang ke-23 sampai pasal ketiga ayat yang ke-5. Kita melihat bagaimana ahli-ahli Farisi itu melihat hukum itu sebagai suatu hal yang mengekang orang-orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kita kan cuma tahu, oh ya 10 hukum perintah Allah, 1, 2, 3 terus sampai yang ke-10. Tapi kalau kita lihat setelah masa pembuangan Babel, orang-orang Farisi ini itu memperluas atau memperbanyak hukum-hukum mereka. Para rabi-rabi Yahudi itu ya, kita percaya cuma 10 gitu ya, perjanjian lama bilang 10 commandments gitu ya. Musa memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian jadi orang Yahudi, itu mereka akan melakukan sekitar kurang lebih jadi 613 aturan. Itu gerak sedikit salah kayaknya, gerak sedikit salah, gerak sedikit ditunjuk gitu ya, semua ditunjuk gitu. 613 peraturan Bapak Ibu sekalian. Bahkan kuasanya itu sama. Jadi 613 itu sebagai suatu hukum yang diperlebar seperti seolah-olah jadi seperti tradisi dan otoritasnya seperti kitab
suci Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu adalah orang-orang Farisi itu seperti polisi yang menjaga siapa yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau misalkan di Bali kan ada gitu ya, polisi budaya gitu ya, polisi kayak gitu. Mungkin kurang lebih mirip lah seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hal ini tuh kenapa? Suatu hal yang buruk juga, karena mereka keliru, karena ketika mereka melakukannya hukum-hukum ini, mereka merasa diri sombong, merasa diri paling benar, dan mereka meyakini bahwa mereka telah memperoleh rahmat Allah berkat usaha mereka sendiri. Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka itu merasa lebih superior daripada orang-orang sekitarnya, orang-orang Yahudi yang tidak melakukan hukum-hukum dari 613 ini, Bapak Yesus sekalian. Misalkan kalau Bapak Yesus baca di Markus yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus dipertanyakan, kenapa kamu makan dengan orang-orang yang berdosa? Nah, orang-orang Farisi ini takut untuk bergaul dengan orang-orang berdosa. Kenapa? Karena takut hidup mereka itu ikut-ikutan berdosa. Kemudian ayat yang selanjutnya, ketika orang-orang Farisi ini sedang berpuasa, murid-murid Yohanes sedang berpuasa, dia bertanya, kenapa murid-murid engkau, Yesus, tidak berpuasa? Seolah-olah mereka itu sedang mencari-cari kesalahan untuk menghukum Yesus, itu satu sisi. Tapi juga bagaimana mereka melihat hukum itu sebagai suatu kekangan, supaya kehidupan mereka itu tetap diperkenan oleh Allah. Mereka keliru ketika melihat hukum itu untuk mengekang seseorang. Dan masuk ke dalam ayat yang tadi kita baca mengenai Sabat. Kenapa para murid Tuhan Yesus memetik gandum pada hari Sabat atau Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangan kanan yang lumpuh itu pada hari Sabat? Bapak Ibu sekalian, kekeliruan itu terjadi. Kekeliruan bagaimana para ahli Farisi ini melihat hukum itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya makna yang sejati dari Sabat itu? Kenapa ketika ahli Farisi mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus berbeda pandangannya dengan para ahli Farisi ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat makna yang sejati, mari kita merenungkan bersama supaya kita tidak salah keliru seperti ahli-ahli Farisi melihat Sabat ini. Bapak Ibu sekalian, Sabat itu jauh sebelum 10 perintah Allah. Bagaimana di salah satu perintah Allah itu memang ada kita memperhatikan gitu ya, ada sucikanlah hari Sabat. Tapi jauh sebelum itu Allah telah menunjukkan apa arti dari Sabat itu. Kalau kita mau mengetahui Sabat, Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dari Kejadian 1 ayat yang kedua. Bapak Ibu sekalian, Allah itu menciptakan segala satu ciptaan itu pada hari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam. Selama 6 hari Allah itu mencipta, Allah itu bekerja menciptakan segala sesuatunya, alam semesta ini, bumi serta segala isinya, dan pada hari yang ketujuh dia beristirahat. Jadi dia bilang mengkuduskan, menyucikan hari tersebut, hari yang ke-7. Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat bagaimana bahwa Allah itu mencipta. Alkitab ini jelas Bapak Ibu sekalian, bukan buku sains sebagaimana ciptaan itu terbentuk seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat kuasa Allah yang sedang membereskan segala sesuatunya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian lihat baca gitu ya, di dalam kitab Kejadian. Hari yang pertama Allah menciptakan apa Bapak Ibu sekalian? Terang dan gelap. Kita melihat bahwa terang dan gelap, tapi belum ada mataharinya. Ya kan, terangnya dari mana? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Alkitab, kita harus tahu bahwa ini ada satu tujuan, yaitu kita mau belajar bahwa Allah kita itu seperti apa. Hari yang pertama, Allah itu menciptakan terang Bapak Ibu sekalian, jadilah terang. Kemudian hari kedua memisahkan antara langit dan bumi, ya cakrawala langit sama daratan gitu ya. Hari yang ketiga memisahkan yang kering dan yang basah. Bukan jemuran tapi antara daratan dan lautan. Itu hari satu, kedua, ketiga. Jadi ruangnya dulu nih yang ada nih, diatur dulu. Baru Tuhan masukin
benda-bendanya. Hari keempat, benda-benda apa? Penerang, diisi dulu tuh. Matahari siang-siang ya, nanti malamnya siapa? Bulan muncul. Itu kan jadilah terang. Ini cara ngafalinnya Bapak Ibu, siapa tahu ditanya. Nah, yang kedua, tadi kita tahu antara langit, cakrawala dengan bumi, dataran itu. Makanya Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Baru kan hari yang ke-6, lautan tadi sudah dipisahkan di hari ketiga, daratan dan lautan. Muncullah binatang-binatang dan juga ikan dan juga manusia sebagai puncak ciptaan. Nah, itulah Bapak Ibu keteraturan, keharmonisan. Allah itu menunjukkan bahwa dunia ini saya yang atur, teratur Bapak Ibu sekalian. Nah, barulah manusia diajak sebagai rekan kerjanya Allah untuk mengelola ciptaan. Yang menariknya, manusia diciptakan hari ke-6. Itu adalah hari berarti pertama bagi manusia, hari ke-7 itu, dan hari ke-7 adalah hari di mana Allah beristirahat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Allah mengajak kita manusia pertama itu ya, itu bekerja, dia itu nggak ngasih skop, ayo kerja gitu kan, dilempar, siap Tuhan gitu, enggak. Tapi seolah-olah ketika Allah menyatakan, jadilah rekan kerjaku, marilah kita mengelola Taman Eden ini bersama-sama, dia berkata apa? Aku mau menghabiskan hari denganmu, mau berelasi antara Allah dan juga gambar dan rupa Allah. Jadi setelah waktu bekerja itu, itulah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika kita merenungkan Kejadian 1 ayat kedua, sama pasal yang kedua, kita mau menunjukkan bahwa makna sahabat yang sejati adalah anugerah kehadiran Allah bersama-sama dengan kita, dan juga anugerah relasi yang Allah berikan, yang Allah izinkan terjadi supaya antara ciptaan dengan sang pencipta itu terjadi. Mereka bisa berelasi dan anugerah, kenikmatan, kebahagiaan itu yang bisa kita nikmati manusia dengan Allah. Itulah sahabat yang sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat itu bukan pilihan. Beristirahat, menikmati waktu relasi dengan Allah itu bukan pilihan, tetapi fondasi kehidupan kita. Sehingga Allah lain telah menentukan ritme kehidupan seluruh ciptaan. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Selama 24 jam, dari pagi sampai sore kita bekerja, malam kita beristirahat. Kenapa kita nggak dibentuk 5 hari kerja, 2 hari libur? Ya kan? Kenapa kita diciptakan sesuai dengan ritmenya Allah, soalnya Bapak Ibu sekalian, dengan bentuk yang Allah mau. Bagaimana dia mau mengatur ini, 1 hari 364, seperempat hari aslinya. Cuman para peneliti bilang 365 hari aja lah, biar gampang diingat. Semua teratur Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang segala sesuatunya diciptakan Allah itu teratur. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita istirahat. Tapi mengapa kita tidak mengikuti ritme tersebut Bapak Ibu sekalian? Bukankah kita lebih sering membuat ritme kita sendiri? Membuat ritme kehidupan kita sendiri. Kita itu kalau buka toko dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau tutup, berkat kita dipatok ayam. Bukankah seringkali dalam pemikiran kita terus membuatkan ritme kita sendiri. Kita tuh kerja tuh dari jam segini sampai jam segini terus digempur terus. Atau misalkan ya saya mau WFH gitu ya, work from home. Tapi ternyata jam kerja kita yang fleksibel itu katanya. Hampir 24 jam kita standby dengan handphone kita, bukan? Kita kelelahan dengan ritme kehidupan kita. Kita sering kali menentukan bagaimana ritme kehidupan kita. Kalau misalkan kalau anak-anak muda sekarang, kapan 1 miliarmu gitu ya, buset. Baru juga merintis umur 24, baru keluar kuliah, atau yang SMA 18 tahun udah ditanya 1 miliarnya kapan. Bagaimana kehidupan kita tuh lelah, dituntut oleh dunia. Hidupmu tuh ritmenya harus seperti ini. Pola kehidupannya lahir, kemudian sekolah, kemudian kerja terus polanya.
kemudian punya pacar, menikah, punya anak, anaknya besar, cucu, habis itu punya cucu, habis itu meninggal. Tuntutan demi tuntutan itu bukannya kita alami di dalam setiap fase kehidupan kita. Bukan hanya kita yang membuat ritme itu sendiri, tapi kita tunduk kepada ritme dunia, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita harusnya bertanya, mengapa kita membuat ritme kita sendiri? Jangan-jangan kita merasa diri tidak terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kita jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding Tuhan kita. Jangan-jangan keberhargaan kita taruh di dalam pekerjaan kita, makanya kita mau berusaha terus 24 jam per 7, kita kerja terus. Kita berusaha terus, buka toko terus, jangan-jangan harga diri kita taruh di sana. Padahal kalau kita melakukan sabat, sama seperti tadi kita gumulkan di Kejadian 1 ayat 2, kita itu adalah mempercayakan hidup kita berelasi dengan Allah dan menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan kita adalah manusia yang ciptaan yang terbatas. Sehingga apa dampaknya? Kita kelelahan, Bapak Ibu sekalian. Kita kehilangan harapan dan bahkan kita putus asa. Jadi jangan heran kalau hari ini tingkat stres itu semakin tinggi, tingkat depresi semakin tinggi. Karena dunia seringkali lebih memimpin kita, lebih membentuk kehidupan ritme kita dibandingkan Allah kita, Allah yang hidup. Seberapa lama kita terkoneksi dengan handphone kita? Kita kelelahan, Bapak Ibu sekalian. Bukankah ketika kita beristirahat, sebenarnya kita sedang istirahat yang abal-abal. Sebenarnya kita lari daripada kesibukan kita. Jadi kita tidak membentuk ritme kehidupan yang kita tuh punya sabat. Kayak gini kita punya ruang kerja, ini ruang waktu istirahat. Kita tidak mempersiapkan ini. Yang ada apa? Aduh kita capek, kita buka handphone langsung gitu ya, main kerja lagi, main handphone lagi, kerja lagi. Itu pelarian Bapak Ibu dan kita tidak akan pernah merasa itu istirahat. Yang kita butuhkan adalah benar-benar punya waktu khusus untuk beristirahat yang sudah kita buat, yang sudah kita tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu seringkali membuat ritmenya sendiri karena apa? Karena memang ketika kita baca Kejadian 3, manusia itu ketika jatuh di dalam dosa, ketika makan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, manusia itu sombong, Bapak Ibu sekalian, pengen membuat ritmenya sendiri. Apakah manusia itu kurang bebas, Bapak Ibu sekalian, di Taman Eden? Di Taman Eden Kejadian 2 itu berkata, Kejadian 1 dan 2 itu di dalam 2 gitu ya. Semua buah itu boleh kamu makan dengan bebas. Tapi satu yang tidak boleh kamu makan. Tapi sekalian kita melihat bahwa manusia itu melihat peraturan itu sebuah kekangan dari zaman Adam dan Hawa. Manusia itu tidak mau diatur mengikuti ritmenya Allah dan merasa diri bukan mungkin tidak lebih tapi setara dengan Allah. Itu Kejadian 3, supaya mataku terbuka seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang benar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sabat itu bukan hanya Kejadian 1 dan Kejadian 2, tapi kita melihat ternyata dampak daripada dosa itu bukan kebebasan, tapi perbudakan dari dosa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lanjutkan gitu ya di kitab Keluaran, kisah tentang Musa, kita akan melihat bagaimana Musa itu menyampaikan 10 perintah Allah tadi. Di situ kan ada hari Sabat, sucikanlah hari Sabat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu harus mengingat dan menyucikan hari Sabat. Kenapa? Ini menarik Bapak Ibu sekalian, Sabat ini makna yang kedua. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu baru keluar dari tanah Mesir. Mereka diperbudak ratusan tahun. Mungkin mereka nggak pernah ada hari libur. Mereka kerja terus. Nah, di dalam 10 perintah Allah ini, manusia, bangsa Israel itu diberikan perintah untuk menyucikan hari Sabat. Kenapa bangsa Israel itu tidak boleh melewatkan hari Sabat?
Karena hanya anak yang bisa beristirahat, sedangkan budak tidak bisa beristirahat. Allah sedang mendidik bangsa Israel bahwa engkau itu tidak lagi budak. Aku sudah menyelamatkan engkau dari perbudakan bangsa Israel. Dan hari ini ketika aku berjanji, aku adalah Allahmu dan kamu adalah umatku. Ketika 10 perintah Allah itu disampaikan, dan ketika salah satunya adalah sucikanlah hari Sabat, itu menunjukkan apa? Bahwa kamu harusnya beristirahat. Sebab kamu adalah anakku. Nah Bapak Ibu sekalian, bukankah kematian Kristus juga yang menembus dosa kita, itu juga membebaskan kita dari perbudakan dosa dan membuat kita jadi anaknya Bapa kita di sorga, bukan? Kita seharusnya bisa beristirahat. Kita bisa memaknai kehidupan kita dan tunduk kepada ritmenya Allah. Bapak sekalian, harga yang mahal itu telah diberikan. Keberhargaan diri kita itu bukan karena pekerjaan kita, makanya kita harus kerja terus. Berharga diri kita bukan ketika kita berada di dalam kenyamanan kita, relasi kita, atau tahta kita. Tapi keberhargaan kita nilainya apa? Kematian Kristus. Sehingga kita bisa tenang, kita bisa memberikan kehidupan kita seutuhnya di dalam tangan Kristus, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami hari demi hari yang kelelahan gitu ya, Kristus memberikan undangan Sabat yang sejati. Ternyata perjanjian lama yang tadi kita bahas bersama itu adalah suatu gambaran yang seharusnya bisa kita nikmati setiap hari dengan satu pribadi. Jadi Sabat itu bukan hanya tentang bagaimana jadwal kita, ritme kehidupan kita. Tapi bagaimana Sabat sejati itu adalah seorang pribadi yang harusnya kita datangi. Kristus Bapak sekalian mengundang setiap umatnya dan berkata gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, dalam kurung itu sebenarnya rest, istirahat kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi jangan pakai kuk orang lain, jangan pakai kuk dunia, jangan pakai beban, tuntutan daripada dunia atau diri kita sendiri. Tapi pakai kuk yang dipasangkan Kristus kepada kita. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut, kata Kristus, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak sekarang apa itu kuk? Om Lian Beng boleh minta tolong ke depan. Kuk itu semacam kayu yang dipasang kepada 2 ekor sapi. Ya ini manusia contoh aja ya, ini sapi. Nah, sapinya itu yang satu dipastikan besar. Dan yang satu lagi itu masih kecil Bapak Ibu sekalian. Kuk, sapi yang besar, sapi yang kecil. Maaf ya Om ya. Ketika kuk itu dipasangkan kepada kita, kita tahu dong siapa yang lebih besar. Kristus bukan? Dan yang kecil, sapi kecil tadi setiap kita. Ikuti Om. Yang Tuhan Yesus bilang, pikulah kuk yang ringan ini, karena kita pikul bersama-sama dengan Kristus. Jangan-jangan beban yang berat itu yang setiap hari kita kerjakan, sebenarnya sudah ditolong oleh Kristus, berjalan bersama dengan Kristus. Tapi bukankah sering kali dalam keberdosaan kita taruh harapan kita, ritme kehidupan kita. Kita malah apa? Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Jadi kita betot-betot, tarik-tarik, sehingga kehidupan kita capek, lelah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk. Pikulah bersama-sama. Kata Tuhan Yesus apa?
Kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Enak Bapak Ibu sekalian. Kalau ketika kita bertanya kenapa kita kelelahan, kenapa kita kecewa, kenapa kita sering kali bergumul setiap harinya, jangan-jangan kita sedang memakai kuk yang salah. Kuknya dunia, ritmenya kita, bukan berjalan dengan Kristus. Padahal kekristenan itu janji loh, ini janji Kristus, dia yang mengundang setiap umatnya. Kuk yang kupegang itu enak dan ringan. Makasih Om. Kalau kalian, Bapak Ibu sekalian sedang kelelahan hari ini, inilah undangan yang sejati, sabat yang sejati, istirahat yang sejati. Bukan lagi waktu, tetapi pribadi itu. Jadi pertanyaannya adalah yang terakhir Bapak Ibu, di akhir daripada khotbah saya. Maukah engkau menerima panggilan kelegaan dari Kristus? Lagu yang tadi Bapak Ibu sekalian yang bilang bahwa datanglah kepada Yesus, sujudlah di altarnya. Ya, datanglah kepada Kristus yang memanggil Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini bukan lari sprint. Kita terus berlari. Tapi ada saatnya kita, kalau seperti itu kita akan kelelahan dengan sangat cepat. Tapi kehidupan kita itu seperti lari maraton. Ada saatnya kita untuk berjalan. Ada saatnya kita untuk ngambil waktu istirahat, minum, bukan? Dan inilah undangan yang Kristus hadirkan hari ini buat Bapak Ibu sekalian. Maukah engkau menerima panggilan kelegaan, panggilan beristirahat dari Kristus? Mari kita nyanyikan ref yang tadi, sujud di altarnya bersama-sama. Boleh mati lampu. Sujud di altarnya. Mari kita bawa kehidupan kita. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Biarlah ini menjadi doa setiap kita. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan yang terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi.
kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu sekalian, gambar ini, inilah gambar yang dimenangkan dari sebuah perlombaan. Perlombaan yang bertemakan damai, ketenangan. Lawan daripada gambar ini apa Bapak Ibu sekalian? Lawan daripada gambar ini adalah suatu taman bunga yang begitu indahnya. Lawan daripada gambar lukisan ini adalah apa? Gunung yang begitu asrinya oleh perpohonan yang begitu menenangkan jiwa. Dan Bapak Ibu sekalian, atau mungkin ada gambar yang lain seperti laut yang begitu birunya, tenangnya. Ataupun langit yang kosong, tidak ada awan, menunjukkan ketenangan. Bapak Ibu sekalian, pemenangnya adalah gambar ini. Gambar sebuah perahu yang diisi oleh orang tenang-tenang di tengah badai gelombang yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kedamaian sejati, istirahat yang sejati, bukan karena lingkungannya tenang, tapi kedamaian yang sejati, istirahat yang sejati terjadi ketika di tengah-tengah badai kehidupan. Bapak Ibu sekalian, biarlah Allah mengizinkan Dia yang membentuk ritme kehidupan kita. Mungkin hari ini kita gagal, mungkin hari ini kita sulit memaafkan sesama kita. Mungkin hari ini toko kita sedang sepi dan lain sebagainya. Datanglah kepada Kristus dan beristirahatlah. Berikanlah seluruh kehidupanmu dipegang oleh Allah kita. Dia adalah Bapa kita di sorga. Bapak Ibu sekalian, Bapa kita di sorga itu memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal satu-satunya. Kita berdoa kepada Kristus, Dia memberikan yang terbaik juga. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk kita yang berdosa. Yang sebenarnya tidak layak, kita itu adalah musuh-musuhnya Allah, namun dikasihi, Kristus mati untuk kita. Sehingga status kita bukan lagi jadi budak dosa, tapi menjadi apa? Anak kesayangan Bapa kita di sorga. Bapak sekalian, Bapa kita di sorga itu tidak kurang berkuasa untuk mengubah situasi kondisi hidup kita menjadi lebih baik. Keuangan kita baik, stabil, kita punya posisi tertentu, relasi kita baik-baik terus. Apa susahnya untuk Bapa kita di sorga? Tadi kita bahas Kejadian 1. Dia menciptakan segala sesuatunya, bumi serta segala isinya. Apa yang Dia kurang tidak mampu? Jangan-jangan Bapak sekalian, ketika Dia memberikan izin semua hal yang terjadi, sebenarnya Dia sedang mengizinkan supaya hati kita berubah. Datang meresponi panggilan Kristus untuk merasakan kelegaan yang sejati. Supaya kita bisa berelasi dengan Allah kita. Bapak sekalian, mungkin sulit gitu ya. Itulah sebenarnya ibadah ya. Itulah sabat yang sejati. Ibadah yang sejati, berelasi dengan Allah kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian hari ini sedang kelelahan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sedang kepahitan. Setiap hari berkumpul dengan kepahitan itu dan susah sekali akhirnya membuat kita kelelahan secara emosional. Datanglah kepada Kristus Bapak Ibu sekalian. Mintalah kekuatan dari Dia dan berjalanlah bersama Dia. Kuk yang kupasangkan itu enak dan ringan. Datang kepada Tuhan, minta kekuatan, berjalan bersama Dia untuk sedikit demi sedikit melepaskan kepahitan. Kalau misalnya sedang ada pergumulan ekonomi, datang kepada Kristus. Tuhan, ini kenapa ini terjadi dalam kehidupanku? Jujurlah di hadapan Tuhan. Dan pikulah kuk yang dipasangkan Kristus. Sebab kuk yang dipasangkan itu ringan dan enak. Dengan satu syarat apa? Datang kepada Kristus, belajar dari Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Tentu setiap kita hari ini dalam kondisi kita masing-masing kelelahan. Dengan tuntutan pekerjaan, tuntutan relasi. Atau mungkin tuntutan pribadi kita. Datanglah kepada Tuhan dan nyatakanlah itu semua di hadapan Tuhan.
Mungkin bawa cita-cita kita supaya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Berdoalah, sebab Dia Bapa yang mengasihi setiap anaknya. Dia mengenal setiap kita secara pribadi, nama demi nama. Dia kenal pergumulan kita, Dia tahu. Hari ini mungkin kita sulit, kita baru berantem dengan pasangan kita, anak kita, atau mungkin kita sedang bergumul, Tuhan kok pintu ini, berkat-Mu ini tertutup. Datang kepada Tuhan, biarlah Dia yang memberikan kelegaan yang sejati. Bapak, inilah setiap anak-Mu yang sedang berbeban berat. Hari lepas hari seolah-olah menekan kami. Bahkan ketika kami waktu bangun tidur, kami tidak bisa mengucap syukur. Bahkan bertanya, kenapa Engkau izinkan hari ini terjadi? Kenapa Engkau mengizinkan kami bangun? Berat, hati kami kecewa, hati kami merintih kesakitan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kelegaan yang sejati adalah ketika kami menghampiri Engkau. Kami berjumpa dengan ketenangan yang sejati, damai yang sejati di dalam Kristus. Bantulah kami ya Tuhan, sebab janji daripada Kristus bukankah kuk yang Dia pasang adalah kuk yang ringan dan enak. Dan biarlah Roh Kudus yang terus menyentuh hati setiap kami, yang menegur hati kami untuk terus belajar kepada Kristus. Sehingga ketika kami menjalani hari demi hari, ketika kami diproses di dalam dunia ini, kami mendapatkan damai yang sejati itu di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini seru doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.